Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah pemodelan matematika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai hubungan pola makan dengan terjadinya GERD pada mahasiswa. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nisa Maulidia dengan NIM 2100151019 dengan rekan-rekan saya Natasha Dewi dengan NIM 2100151010, Nera Sagita Fradityas dengan NIM 2100151014 dan Baziliana Akmal Suris dengan NIM 2100151016. Baik, selanjutnya saya akan persilakan untuk Natasha Dewi untuk menyampaikan bagian latar belakang. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang latar belakang. GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah kondisi yang ditandai dengan reflux asam lambung ke kerongkongan yang menyebabkan gejala seperti rasa terbakar di dada. Di Indonesia sendiri, prevalensi GERD mencapai 14,2 pada tahun 2019. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup. Mahasiswa sendiri sering mengalami tekanan akademik dan pola hidup yang tidak teratur, termasuk kebiasaan makan yang kurang sehat. Pola makan tidak tepat seperti konsumsi makanan pedas, berlemak tinggi, dan asam, serta gaya hidup tidak sehat dengan stres tinggi dan kurang aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko GERD. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa gaya hidup dan kebiasaan makan yang tidak sehat merupakan faktor risiko utama GERD. Misalnya, sebuah studi di Indonesia pada tahun 2020 menemukan bahwa 30% faktor utama risiko 30% mahasiswa asrama mengalami gejala GERD yang dikaitkan dengan pola makan buruk dan stres akademik. Namun, hubungan spesifik antara pola makan mahasiswa dan kejadian GERD belum sepenuhnya dipahami. Pada penelitian ini menggunakan metode regresi logistik untuk menganalisis pengaruh pola makan dan gaya hidup terhadap kejadian GERD pada mahasiswa. Diharapkan pendekatan ini dapat mengidentifikasi faktor risiko utama dan memberikan rekomendasi pencegahan GERD yang lebih spesifik untuk mahasiswa. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami punya yaitu yang pertama, benarkah GERD berhubungan dengan pola makan? Yang kedua, sebesar apa hubungan GERD dengan pola makan? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nera. Selanjutnya yaitu pendekatan dan asumsi. Pendekatan di sini yang digunakan dalam analisis ini adalah regresi logistik yang cocok untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen biner, dalam hal ini diagnosis GERD, dan beberapa variabel independen, pola makan dan faktor terkait lainnya. Data yang kami peroleh berasal dari kuesioner dan terkumpul sebanyak 37 responden. Dari data yang didapat ada beberapa faktor penting yang digunakan dalam model dan ada juga beberapa faktor yang diabaikan berdasarkan asumsi model. Untuk faktor-faktor yang digunakan, yang pertama yaitu diagnosis GERD oleh dokter variabel dependen biner. 0 itu sama dengan tidak mengalami GERD dan 1 itu mengalami GERD. Yang kedua yaitu frekuensi makan, yang ketiga konsumsi makanan berminyak atau berlemak tinggi, yang keempat konsumsi makanan atau minuman asam, yang kelima makan dengan porsi besar, yang keenam makan tidak teratur, yang ketujuh yaitu konsumsi makanan pedas, yang terakhir yaitu konsumsi minuman bersoda. Selanjutnya adalah asumsi. Asumsi di sini artinya kondisi yang harus dipenuhi agar model regresi logistik dapat memberikan hasil yang valid. Asumsi pertama yaitu independensi observasi. Artinya diasumsikan bahwa setiap responden dalam dataset adalah independen satu sama lain. Yang kedua, hubungan linear dalam logik. Diasumsikan bahwa logik dari probabilitas kejadian GERD memiliki hubungan linear dengan variabel independen. Yang ketiga, tidak ada multikolinearitas.
Diasumsikan bahwa tidak ada multikolinearitas tinggi antara variabel independen yang digunakan dalam model. Selanjutnya adalah pemodelan. Dalam menganalisis hubungan antara pola makan dengan risiko GERD, model regresi logistik digunakan untuk memetakan bagaimana berbagai aspek pola makan mempengaruhi probabilitas seseorang mengalami GERD. Dengan data yang dikumpulkan, melibatkan informasi mengenai kebiasaan pola makan dan status kesehatan responden. Informasi yang dikumpulkan termasuk frekuensi gejala GERD, frekuensi konsumsi makan pedas, makanan berlemak, makanan asam, frekuensi porsi makan, kebiasaan makan, dan frekuensi stres. Dengan variabel dependen atau Y, yaitu status GERD, 0 yaitu tidak mengalami GERD, dan 1 tidak mengalami dan 1 mengalami GERD. Variabel independen atau X, X1 yaitu frekuensi makanan harian, X2 frekuensi konsumsi makanan pedas, X3 frekuensi konsumsi makanan berminyak, X4 kebiasaan minuman berkarbonasi, X5 menyatakan kebiasaan makan tidak teratur, X6 menyatakan frekuensi konsumsi makanan asam, dan X7 yaitu frekuensi konsumsi makanan porsi besar. Dengan persamaan model regresi logistik, logit atau P dinyatakan dengan ln dikali P per 1 min P sama dengan beta 0 plus beta 1 kali X1 sampai beta 7 dikali X7. Sehingga untuk menghitung probabilitas P dari persamaan di atas bisa menggunakan persamaan logistik seperti di bawah ini. Di mana logit atau P yaitu adalah logout dari terjadinya GERD. P yaitu probabilitas terjadinya GERD, beta 0 yaitu intercept atau konstanta model, dan beta 1 sampai beta 7 adalah koefisien regresi untuk variabel independen. Selanjutnya, validasi. Validasi model dilakukan dengan menggunakan teknik cross-validation di mana data dibagi menjadi 5 subset atau folds untuk memastikan performa model stabil dan tidak overfitting. Berikut adalah hasil evaluasi model yang diperoleh. Yang pertama itu ada confusion matrix. Pada confusion matrix menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah dari model. Confusion matrixnya itu 13, 4, 6, 14. 13 itu true negatives, yang artinya jumlah kasus non-GERD yang benar-benar terdeteksi oleh model. 4 itu false positives, yang artinya jumlah non-GERD yang salah terdeteksi sebagai GERD oleh model. 6 false negative, yaitu jumlah kasus GERD yang salah terdeteksi sebagai non-GERD oleh model. 14 true positives, yaitu jumlah kasus GERD yang benar-benar terdeteksi oleh model. Selanjutnya pada matriks evaluasi. Pada matriks evaluasi ini menunjukkan akurasi model mencapai 72,97%, yang artinya 72,97% dari semua prediksi adalah benar. Presisi model sebesar 77,78% menunjukkan bahwa 77,78% dari prediksi GERD adalah benar. Recall sebesar 70% mengidentifikasi bahwa 70% dari semua kasus GERD yang sebenarnya berhasil terdeteksi oleh model. F1 score yang merupakan rata-rata dari presisi dan recall adalah 73,68%, menunjukkan keseimbangan yang baik antara presisi dan recall. Dan yang terakhir adalah nilai AUC-ROC sebesar 0,7662 yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan antara kelas GERD dan non-GERD. Selanjutnya, hasil cross-validation menunjukkan variasi dalam nilai AUC-ROC, di mana rata-rata AUC-ROC-nya dari cross-validation adalah senilai 0,7167 yang menunjukkan bahwa performa model cukup baik secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi performa pada subset tertentu.
Selanjutnya untuk hasil yaitu menyelesaikan model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini, perangkat lunak Python dengan library scikit-learn. Model regresi logistik digunakan untuk menentukan menganalisis pengaruh berbagai faktor, pola makan, dan gaya hidup terhadap kejadian GERD. Hasil estimasi model yaitu sebagai berikut. Selanjutnya untuk hasil kesesuaian model di sini mendapatkan function value yaitu 0,54 dan interaction yaitu 6, tes statistik yaitu 15,86, terus tes p-value yaitu 0,0698, terus R-square-nya yaitu 0,208. Selanjutnya yaitu hasil estimasi model di atas dapat disimpulkan nilai R-square-nya yaitu 0,2083 menunjukkan bahwa model menjelaskan sekitar 20,83% variabilitas dalam diagnosis GERD. Nilai log likelihood dari model adalah min 20,207 dengan nilai log likelihood 0 sebesar min 25,525 dan nilai LLR p-value sebesar 0,1553 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan tidak signifikan pada tingkat signifikasi 5%. Untuk hasil di atas menjelaskan bahwa statistik uji Hosmer-Lemeshow 15,861 dan p-value-nya yaitu 0,0698, di mana nilai p-value sebesar 0,0698 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model pada tingkat signifikansi 5%. Selanjutnya untuk nilai MCV dan R-square-nya yaitu 0,208, yang artinya nilai ini menunjukkan bahwa model menjelaskan sekitar 20,83% dari variabilitas dalam data. Meskipun nilai ini tidak sangat tinggi, dalam konteks model logistik, nilai ini sudah cukup memadai untuk menunjukkan bahwa model memiliki kekuatan prediksi yang layak. Kesimpulan, berdasarkan analisis, ditemukan bahwa frekuensi makan harian dan konsumsi makanan pedas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko GERD, dengan odds rasio masing-masing sebesar 0,515 dan 0,665. Sebaliknya, konsumsi makanan berminyak dan asam menunjukkan peningkatan risiko GERD dengan OR masing-masing sebesar 1,471 dan 1,433. Konsumsi minuman bersoda juga tidak signifikan dengan OR 0,340. Sementara makanan tidak teratur sedikit meningkatkan risiko GERD dengan OR 1,082. Kebiasaan makan porsi besar tidak menunjukkan pengaruh signifikan dengan OR 0,941. Model ini memiliki akurasi sebesar 72,97% dengan nilai AUC/ROC rata-rata 0,7167 dari cross-validation, menunjukkan performa yang cukup baik dalam memprediksi kejadian GERD. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa ada hubungan antara pola makan dengan kejadian GERD pada mahasiswa, terutama terkait dengan konsumsi makanan berminyak dan asam yang meningkatkan risiko GERD. Sementara itu, kebiasaan makanan pedas dan tidak teratur tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap GERD. Selanjutnya, berdasarkan temuan ini disarankan agar mahasiswa mengurangi konsumsi makanan berminyak dan asam untuk menurunkan risiko GERD. Selain itu, penting untuk mengatur pola makan yang lebih teratur dan seimbang, serta menghindari stres yang berlebihan. Bagi mahasiswa yang sering mengalami gejala GERD, disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor risiko GERD pada mahasiswa dan diharapkan dapat menjadi dasar untuk upaya pencegahan yang lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.